Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Gupondoro Channel, channel yang membagikan tips-tips seputar merpati dan serba-serbinya. Teman-teman, ini bulan Agustus. Untuk teman-teman yang suka atau ingin coba-coba ya, suka beternak dan ingin coba-coba ternak berdasarkan mitos tapi ternyata memang menurut teman-teman dan juga ada beberapa subscriber yang menyatakan bahwa memang benar itu mitos itu. Maksudnya kalau mitos ini tadinya mitos, ternyata ada kenyataannya gitu loh. Jadi siap-siap ya teman-teman yang lagi breeding atau lagi beternak merpati. Ini mumpung masih bulan Agustus ini. Jadi mitos tentang mongso kapat itu diyakini hampir banyak yang kok diyakini hampir banyak yang meyakini kalau merpati yang netesnya mongso kapat alias tetesan mongso kapat itu kebanyakan bagus dan dia punya keistimewaan dalam kecepatan, bahkan dalam hoki, kira-kira gitu ya. Nah, sebenarnya apa sih mongso kapat itu? Pengetahuan yang saya peroleh dari simbah dulu ya, dan juga saya lihat di Google tentang Pranoto Mongso itu sebenarnya tentang pemilahan atau pembagian waktu untuk bertani atau semacam kalender pertanian yang diyakini kalau dilakukan itu biasanya berhasil, dan itu pun berdasarkan pengamatan para ahli pertanian zaman dahulu. Itu kalau nggak salah Sri Sultan yang mengeluarkan, atau siapa ya, pokoknya dari keraton ya itu. Jadi ada mongso siji loro telu papat lima enam tujuh 8 9 10 11 12 gitu ya, 12 mangsa kasada atau apa gitu, terus karo, ketiga, kapat, dan seterusnya. Saya nggak hafal karena itu bahasanya itu ada bukan percampuran ya, itu semacam bahasa Kawi ya. Mongso kapat itu untuk burung-burung yang tetesan mongso kapat itu keistimewaannya ya, burungnya kenceng, burungnya punya keistimewaan, dia biasanya petarung, tipe-tipe petarung yang saya ketahui. Jadi dia karakternya tarung itu bagus sekali. Kemudian dia punya keistimewaan. Keistimewaannya itu berbeda-beda, tapi istimewa untuk misalnya lomba atau pertandingan atau tomprang kalau dulu. Tapi ada beberapa yang menjadi sebuah waler ya. Waler itu apa ya? Dia itu punya pantangan lah, atau biasanya ya, biasanya itu kalau merpati tetesan mongso kapat itu rawan dimakan hewan, teman-teman. Misalnya dimakan kucing atau dimakan anjing. Kemudian kalau dia sudah terbang itu juga rawan dimakan alap-alap. Itu rawannya burung yang tetesan mongso kapat. Kemudian dari bentuknya atau dari ukurannya itu biasanya kecil, sedang ke kecil biasanya itu untuk burung-burung merpati yang tetesan mongso kapat. Terus yang istimewanya ya, yang istimewanya itu biasanya dia fighter sekali, burung-burung mongso kapat itu, dan kecepatannya yang menurut cerita dari senior-senior pemain burung dulu itu istimewa.
kecepatannya itu istimewa. Dan juga banyak teman-teman subscriber yang menyetujui ya, artinya dia pernah mendapatkan burung yang tetesan mongso kapat itu kenceng-kenceng. Jadi untuk pembagian mongsonya itu setiap bulannya itu berbeda ya. Misal setiap mongsonya berbeda, ada yang cuma 25, ada yang 30, ada yang 40 bahkan. Tapi itu biasanya dalam 1 tahun itu ada 12 mongso. Cara menghitung ya, ini cara menghitung mongsonya yang diajarkan atau diberitahukan kepada saya dulu begini. Ini didasarkan pada bulan-bulan Masehi ya, misalnya Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni sampai Desember itu ya. Jadi kalau misalnya di bulan penanggalan Masehi itu misalnya Januari itu kan bulan pertama. Jadi dia harus ditambah dengan 6. Jadi kalau Januari itu mongsonya mongso ke-7, kapitu. Kemudian Februari itu mongso 8 atau 8. Kemudian Maret itu mongso ke-9 atau itu kan ditambah 6 ya. Januari 7, Februari 8, Maret 9, April 10, kasada atau apa. Terus Mei-nya ke-11, Juninya ke-12. Kerolas popo ya, apa ya, aku nggak terlalu ini ya. Jadi caranya kalau dia kurang dari 6 ditambah 6, kalau lebih dari 6 dikurang 6. Jadi kalau lebih misalnya kayak Juli itu kan bulan 7 ya, itu dikurangin 6. Jadi dia bulan 7 itu mongso ke-1, ke-1. Agustus karo Juli, Agustus, September. Juli itu ke-1, ke-1. Juli ke-1, Agustus karo, September itu ke-3, terus Oktober itu kapat. Tapi kapatnya ini sebenarnya jatuhnya di tanggal 18 September teman-teman. Dan akhir dari mongso kapat itu di 12 Oktober. Berarti itu ada berapa kira-kira ya? 17 atau 18 ya? Pokoknya itu nanti jumlahnya 25 hari untuk yang mongso kapat. Nah, kalau pemain-pemain dulu itu diusahakan tetesannya atau menetasnya itu di mongso kapat. Tapi kalau untuk jaga-jaga ya diusahakan nelor sama netesnya di mongso kapat juga. Artinya diusahakan tanggal 18 ke atas sampai tanggal 20 lah. Iya ya, 20, 21 itu masih dia waktunya bertelur. Supaya nanti netasnya sebelum lewat dari mongso kapat. Jadi dari sekarang sebaiknya kalau teman-teman pengen nyoba itu disiapkan, disetting ya. Diusahakan nanti di bulan September tanggal 18 itu bertelur atau bahkan sudah bertelur supaya netasnya nanti di dalam bulan atau di dalam mongso kapat. Kemudian kalau untuk settingannya kan mungkin teman-teman udah tahu ya, istilahnya itu urutannya bertelur. Jadi kalau misalnya model untuk player itu kan misalnya hari Minggu bulan pertama ya,
tanggal 1 lah taruhlah. Tanggal 1 itu misalnya jatuhnya hari Minggu. Tanggal 8 itu tanggal 1 itu cabutan telur ya, misalnya diawali dari tanggal 1 cabutan telur. Nanti tanggal 8 itu bertelur. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu giring. Yang 4, 5, 6, 7 giring dari cabutan tanggal 1, 4, 5, 6, 7 ya. 7 hari kan ya. Nah itu nanti tanggal 8 atau 9 itu kan dia udah bertelur ya. Kemudian diangremkan selama 1 minggu, berarti dia 14 ya. Tanggal 14 dicabut lagi. 9, 14 ya, 15, 16, 17. Tanggal 18-nya angkat giring. Wah itu terlalu dekat ya. Jadi mungkin tanggal berapa ya? 1 sampai 14 itu cabutan 2 kali ya udah ya. Tanggal 1 cabut, tanggal 14 cabut. Berarti 15, 16, 17, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Waduh itu udah mepet sekali ya teman-teman ya, 21 ya. 22 lah, 22 bertelur. 22 bertelur, padahal dia harus mongso kapatnya itu sampai tanggal 12. Oh iya masih sempat mas, teman-teman. Jadi diatur dari tanggal 1 Agustus itu dia cabutan telur. Usahakan tanggal 1 Agustus itu cabutan telur. Nah, nanti 1 minggu kan dia giring, atau 1 minggu kemudian hari Seninnya kan udah bertelur lagi tanggal 8-nya, kemudian tambah 7, 15-nya itu iya cabutan ya, karena tanggal 15, 16, 17, 18, 19 itu kan angrem ya, bertelur angrem. Kemudian tanggal 21, 22 udah apa ya, udah cabut ya, udah cabut. Kemudian giring selama 5 hari atau 6 hari ya masih bisa. Jadi tanggal 1 coba, atau sebelum tanggal 1 lah, paling lambat tanggal 1 itu, jadi sekitar tanggal 28, 29, 30 itu antara itu ya, antara 28, 29 atau 30 itu cabutan telurnya dicabut, kemudian digiringkan, nanti dicabut lagi, baru ditetaskan. Itu pas di dalam bulan atau mongso kapat, dan netasnya juga mongso kapat. Nanti teman-teman hitung ulang ya, karena saya nggak ini ya, kalau nggak ada kertas saya suka berapa tadi gitu. Itu ya teman-teman. Ini udah banyak yang komentar ya di kolom komentar itu, bahkan teman-teman mongso kapat itu bagus. Yang teman-teman pemain-pemain yang sekarang ya istilahnya ya, kalau pemain-pemain senior jelas banyak yang suka menetaskan pada mongso kapat. Oke, semoga ini nggak membingungkan ya penjelasan saya. Jadi settingannya itu akhir bulan Agustus itu udah mulai cabut telur ya, antara 28, 29, 30 itu telur hari itu ya, tanggal itu udah dicabut, misalnya 28 cabut, nanti seminggu kemudian kan dia bertelur ya, karena dari tanggal 28 sampai seminggu itu kan dia dari apa istilahnya, dari cabutan kemudian mandi sampai giring kan cuma 1 minggu ya. Nah kemudian bertelur, diengeramkan 1 minggu, cabut lagi ya, nanti itu masuk yang ketiganya, yang cabutan yang teluran ketiga itu sudah di mongso kapat. Telurnya mongso kapat,
netasnya juga mongso kapat karena ada 25 hari tenggang waktunya. Sedangkan burung itu paling sekitar 14-15 hari kalau nggak salah dia menetas. Oke, semoga ini menjadi sekedar informasi untuk teman-teman yang mau nyoba. Silakan dicoba. Jadi mulai sekarang siap-siaplah, diperhitungkan supaya nanti bertelur dan tetesannya itu, menetasnya itu di mongso kapat. Jangan lupa ya, tanggal 18 September sampai 12 Oktober itu rentang waktunya. Oke, semoga ini bermanfaat dan akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.